Kisah santri yang hafal kitab Tuhfatul Muhtad pada akhirnya menjadi penjual arang. Dahulukan akhlak sebelum ilmu. Dengan akhlaklah kamu bisa memahami ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan tentang kisah tragis dari seorang santri yang sangat pandai namun ia tidak memiliki etika pada gurunya sendiri. Kisah ini kita dapatkan dari guru kita Sidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, beliau dari gurunya Al-Alamah Al-Habib Abdullah As-Sadiq Al-Habsyi, beliau dari gurunya Al-Alamah Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, sekaligus beliau tokoh yang dimaksud dalam cerita ini. Dikisahkan di Tarim, terdapat suatu pesantren yang bernama Rubab Tarim. Pesantren ini telah melahirkan puluhan ribu ulama yang tersebar di seluruh dunia. Di sana para santri diajarkan berbagai macam ilmu, khususnya spesifikasi ilmu fiqih sebagai keunggulannya. Di pesantren itu pula ada seorang santri yang anggap saja namanya Fulan. Si Fulan ini merupakan seorang santri yang menetap selama 13 tahun bersama Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri dan sangat cerdas. Kuat hafalannya, tangkas dan rajin hingga dikatakan bahwa ia menjadi santri yang sudah cukup mencapai derajat mufti saking pinternya dia. Ia juga hafal semua masalah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, sebuah kitab yang tebal 10 jilid cetakan Darud Diya atau 4 jilid cetakan Darul Kutub Ilmiyah. Kesehariannya di pesantren, si Fulan ini disukai oleh teman-temannya sebab ia dibutuhkan oleh rekannya untuk menjelaskan pelajaran yang belum dipahami serta mengajar kitab-kitab lainnya. 13 tahun menjadi santri Rubab Tarim, tentu saja hampir dipastikan kapasitasnya ia termasuk ulama besar. Namanya pun tersohor hingga keluar pesantren bahwa ia termasuk calon ulama besar yang akan muncul berikutnya. Hingga akhirnya syaitan mengelabui si Fulan. Ia pun merasa orang yang paling alim. Bahkan ia merasa kualitas dirinya sejajar dengan kealiman guru besarnya. Tidak cukup sampai di situ, kesombongannya itu berlanjut hingga ia berani memanggil gurunya dengan nama saja. Ya Abdullah, duhai Abdullah. Di mata para ahli ilmu, hal ini sungguh tindakan yang sangat tercela dan kesombongan yang nyata. Barang siapa yang memanggil gurunya dengan sebutan namanya langsung, tidak mengungkapkan ketika memanggil, tidak mengagungkannya ketika memanggil, maka dia tak akan meninggal kecuali sudah merasakan hidup yang fakir, baik dalam ilmu maupun material. Melihat kesombongan si Fulan, Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri sabar dan memilih diam saja. Sidi Syekh Muhammad bin Ali Al-Ba'atiyah mengatakan, diamnya seorang guru saat muridnya tidak sopan pada gurunya tetap akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesombongan itu pun berlanjut. Si Fulan pada suatu hari akan keluar dari Rubab Tarim untuk menuju kota Mukalla untuk berdakwah. Ia pun keluar dari pesantren begitu saja tanpa izin kepada Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri. Hingga pada saat Madras Ribat, sebutan untuk pengajian rutinan di Rubab Tarim, Habib Abdullah menanyakan perihal keberadaan si Fulan yang biasanya duduk di depan namun tidak nampak kelihatan. Kemanakah si Fulan? Sebagian murid yang mengetahui menjawab, si Fulan sedang berdakwah di kota Mukalla. Habib berkata, apakah dia izin kepadaku? Sontak murid yang lain diam saja. Dan Habib Abdullah kemudian berkata, baiklah, kalau begitu biarkan si Fulan pergi, akan tetapi ilmunya tetap di sini. Di sisi lain, di kota Mukalla nyaman, para ahli ilmu dan thalib ilmi dan para pecinta Habib Abdullah Asy-Syatiri yang mendengar bahwa si Fulan santri senior Rubab Tarim akan mengisi ceramah di Masjid Baumar Mukalla Qadim
mereka pun berbondong-bondong datang. Mereka pun mempersilahkan si fulan untuk memberikan ceramahnya. Si fulan naik mimbar dan memulai isi ceramahnya. Ia memulai dengan basmalah, hamdalah, sholah kepada Nabi dan amma ba'd. Kemudian ia membaca sebuah ayat dan ingin menjelaskan ayat ini. Namun ternyata dia terdiam seperti kayu yang berdiri tegak dan kebingungan, tak mampu membicarakan menjelaskan ayat tersebut. Hingga dia duduk 5 menit terdiam di hadapan jamaah. Di hadapannya dia menoleh ke jamaah dan mereka juga memandang si fulan. Hingga akhirnya dia duduk menangis karena semua ilmu yang pernah ia hafal hilang seketika. Bahkan kitab kecil Safinatun Najah tak hafal satu kalimat pun, apalagi kitab Tuhfah yang awalnya telah dihafal. Ketika tiribat, bagaikan unta yang sangat bagus, mahal harganya karena mempunyai keistimewaan dan kelebihan tersendiri. Jamaah yang melihatnya kaget. Melihat hal itu, salah satu ahli ilmu di kota Mukalla, yaitu Habib Abdullah Shadiq Al-Habsyi, yang mana beliau pernah mondok mencari ilmu di Ribat Tarim selama 9 tahun. Beliau mengerti bahwa pasti ada sesuatu yang tidak beres dari si fulan. Kemudian datanglah khabar bahwasanya si fulan telah isa'atul adab, berbuat kurang baik terhadap gurunya. Ia pun bertanya pada si fulan. Setelah mendengar penjelasannya, si ahli ilmu menasihati agar ia si fulan minta maaf pada sang maha guru. Memang sudah dikuasai oleh syaitan, ia pun enggan untuk tawadhu dan minta maaf pada sang guru. Hidupnya pun bertambah tragis. Ilmunya sudah hilang dan tanpa ada keluarga yang mau menerimanya, tanpa teman yang peduli pada nasibnya. Hingga ia hidup dalam keadaan sangat miskin di pinggiran kota Mukalla dan sehari-hari menjadi penjual arang di toko area pasar. Hingga akhir hayatnya ia hidup dalam keadaan miskin. Bahkan untuk sebuah kafan pun ia tak punya, dan diberi sedekah oleh ahlul khair yang dermawan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan salah satu yang merawat jenazahnya dan memberi sumbangan ke kafan dan pengurusan jenazah beliau, Habib Abdullah Shadiq Al-Habsyi. Dari kisah ini, mari kita semua memperbaiki etika kita kepada guru kita dan kepada siapapun di sekitar kita. Meskipun kita sudah memiliki ilmu yang banyak, begitu pula mari kita saling tawadhu, merendahkan diri dan menjaga diri dari kesombongan yang bisa menghancurkan diri sendiri. Pesan hikmah dari cerita di atas. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki berkata, aku murka terhadap penuntut ilmu yang tidak menghormati ustadznya, meskipun ustadz tersebut adalah temannya sendiri. Imam Nawawi berkata, seyogianya bagi seorang pelajar tawadhu, yaitu rendah hati kepada gurunya dan menjaga tata krama ketika bersamanya. Meskipun gurunya tersebut lebih muda, tidak begitu terkenal, nasabnya lebih rendah, dan mungkin kesalehannya kalah dengan muridnya. Dengan tawadhu, rendah hati, niscaya ilmu akan ia dapatkan. Beliau juga berkata, dosa durhaka kepada kedua orang tua bisa dihapus dengan bertobat, sedangkan dosa durhaka kepada guru sedikit pun tidak akan bisa dihapus. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, yang paling berbahaya bagi seorang murid adalah berubahnya hati guru kepada muridnya dari yang semula ridha menjadi murka. Andai saja semua guru dari timur dan barat berkumpul untuk memperbaiki keadaan si murid tersebut, maka mereka tidak akan mampu kecuali gurunya tersebut telah ridha kepadanya. Perkataan-perkataan di atas sebagai bahan renungan bagi kita semua yang notabene masih berstatus murid. Jika kebetulan kita sebagai guru, maka jangan sekali-kali berharap untuk dihormati. Semoga kita semua bisa benar-benar berbakti kepada guru-guru kita, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat.